Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabatku, baik, kita melanjutkan kembali pelajaran kita, ya, masih dari kitab yang sama, yaitu kitab Babul Haq Berincong, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemunya manusia kepada Tuhan. Bertemunya manusia kepada Tuhan dan sampainya kepadanya, itulah puncak harapan, dan dengan itulah dia mencapai kebahagiaan dan kerajaan besar, bahwa dengan itulah dia akan lupa dan terhibur dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu, karena dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian atau menghadapnya makhluk kepadamu. Nikmat itu meskipun beraneka ragam bentuknya, hanya disebabkan karena melihat Allah dan dekatnya kepada Allah. Demikian pula siksa itu, walau bagaimanapun aneka ragamnya, karena terhijab, dan sempurna nikmat itu karena melihat kepada Zat Tuhan yang Maha Mulia. Maha suci Allah yang sengaja tidak memberi tanda kepada walinya kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya, sebagaimana tidak menyampaikan dengan mereka kecuali kepada orang yang hendak disampaikannya untuk mengenal Allah. Itulah hikmah yang maha tinggi. Inilah jalan bagi segala aulia dan anbiya, segala jalan arif billah itu tiada ia menilik dirinya itu ada baginya wujud lain selain wujud Allah Ta'ala semata-mata. Bagi Allah Ta'ala jua yang ada baginya wujud dan baginya zat dan baginya sifat bako, seperti firman Allah, Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Artinya, barang siapa mengenal dirinya dengan fana, bahwasanya dikenalnya Tuhannya dengan bako. Bermula inilah jalan Nabi Muhammad mengenal kepada Allah Ta'ala, yaitu hadap yang tiada berputus, tiada berketika, tiada lalai, tiada lupa, tiada berkeputusan dan berkesudahan siang dan malam, senantiasa cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala, baik pada waktu tidur maupun jaganya. Inilah yang sebenar-benarnya jalan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, yaitu menghilangkan segala pekerjaan dunia, mengerjakan akan ilmunya, dan menghancurkan akan segala pandangannya. Maka berhimpunlah kesemuanya ini daripada huruf H seperti disebutkan terdahulu. Maka di sanalah kita mematikan wujud diri kita, sifat kita, asma kita, dan afal kita. Demikianlah kita mencari yang dinamakan rahasia Allah dengan Muhammad. Adapun orang ahli sufi mengucapkan zikir Allah itu ada 4 perkara kesempurnaannya. La ilaha illallah, pada syariat tiada ada Tuhan yang lain, hanya Allah. La ilaha illallah, pada tarekat tiada aku kasih yang lain, hanya Allah. La ilaha illallah, pada hakikat tiada aku kasih yang lain, hanya Allah. La ilaha illallah, pada marifat tiada wujud sesuatu, hanya wujud Allah. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan katanya tiada lidahnya, maka kafirlah orang itu pada zahirnya dan selamanya pada batinnya. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan lidahnya dan tiada tasdik hatinya, maka kafirlah ia. Barang siapa menyebut la ilaha illallah dengan lidahnya dan tasdik hatinya, maka orang itu mukmin, ia dengan sebenar-benarnya mukmin. Barang siapa mengekalkan ia akan wujud itu, maka fanalah ia di dalam menyebut la ilaha illallah, maka orang itu wali Allah. Karena kita ini keesaan wujud Allah jua, sebab wujud Allah itu wujud hakiki dan wujud kita ini hanya wujud majazi. Pertemuan dengan Allah. Kalau yang tertulis dalam Al-Quran itu datangnya dari mana dan kemana simpunnya? Apakah setelah membekas pada kulit-kulit kayu, daun-daun kurma,
batu-batu dan di kayu-kayu sudah dihilangkan yang sejatinya? Apakah Al-Quran itu hanya yang tertulis di Lauhul Mahfudz saja? Adakah yang lainnya lagi? Bagaimana muayatnya dan apakah nama tempatnya? Kitab yang diturunkan Allah ke bumi ini ada 104 buah kitab. Adalah kitab yang tersembunyi di balik yang 104 itu yang memang ada. Ialah kitabullah yang sebenarnya itu. Apakah ia berhuruf, bersuara? Merupakan kata-kata kitabullah itu sunyi dari segalanya. Manusia hanya diberi sedikit saja percikan kalau Tuhan hakiki dan azali. Jadi siapa yang berhajat kepada ilmu, ilmuwan namanya. Dan siapa yang berhajat kepada ilmu dan kepada Allah, itulah yang sebenarnya yang sampai. Inilah makom Tuhan yang hakiki dan azali, dan inilah makom ahlul akhirat namanya. Inilah makom nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Ini makom Muhammad namanya, makom yang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Jadi siapa-siapa yang dikehendaki Allah, hanya engkau sendiri kurang faham dengan Allah. Bila engkau paham dengan Allah, maka berarti engkau sepaham dengan Allah. Artinya fahammu satu rahasia dengan Allah, kemauanmu satu rahasia dengan kuasa Allah. Akhirnya wujudmu dan hidupmu satu rahasia dengan wujud Allah dan hayatullah zat. Nur Muhammad itu adalah pandangan pertama bagi kita, karena itu adalah bibit dari segala kejadian. Adapun takbir atau mukarramah itu ialah Allah itu hayat, hu itu roh, roh itu nafas, nafas itu nyawa. Mukarramah takbir ini diambil dari kitab Tuhfa, pakaian Datuk Sanggul, Tanah Kuning, Rantau, Kalsel. Sekarang kita mengambil pakaian Datuk Muhammad Hasan, negara Kalsel. Bunyinya, inilah ilmu rapat mufakat segala ulama yang ahlus sunnah wal jamaah yang hak. Maka inilah pegangan kita pada hayat. Hayat itu menjadi nyawa dan nyawa itu menjadi nur Muhammad, dan Muhammad itulah roh Allah. Tetapi di sini kita teruslah kepada zat sifat Allah jua, jangan terhijab terdinding. Jadi Allah dan Muhammad jangan diceraikan seperti nafi dan isbat. Kesimpulannya ialah kalimah la ilaha illallah itu gugurnya kepada hayat, roh, nafas dan nyawa. Susunannya begini: la itu hayat, ilaha itu roh, illa nafas dan Allah itu nyawa. Jadi yang sebenar-benarnya diri itu Nur Muhammad, yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu sifat, yang sebenar-benarnya sifat itu zat, yaitu zat hayat. Allah lah yang disebut rahasia Allah atau sirullah. Inilah perjalanan Nur Datuk Muhammad Hasan. Kebersihan hamba kepada semua penuntut simpanlah ia baik-baik, jangan sampai dibeberkan di tengah-tengah masyarakat, nanti bisa menimbulkan fitnah besar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Arsyad. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Martapura, Kelampaian Martapura. Ampun, yang sebenar-benarnya diri itu hayat, zat itu roh, roh itu nafas, nafas itu rahasia, rahasia itu Nur Muhammad, dan yang sebenar-benarnya Muhammad itu wujud kita ini. Itulah pegangan kita sekarang ini dan seterusnya. Inilah pakaian Datuk Arsyad Kelampaian Martapura. Dan selanjutnya kita teruskan kepada pakaian Datuk Abdul Samad Bakumpai Kalsel. Menurut keputusan kaji beliau adalah yang sebenar-benarnya badan rohani kita itu adalah Allah Ta'ala. Sesudah engkau faham, maka jangan engkau cari lagi karena ia sudah menjadi nyawa kita. Maksudnya ialah jangan dicari lagi karena Allah itu sudah laisa kamislihi syai'un. Apabila kau cari lagi, ia bertambah jauh darimu. Coba saja kau berdiri di muka cermin yang bersih. Apa yang engkau lihat? Bayangan bukan? Mana wujudmu yang sebenarnya dari keduanya itu? Tentu wujud berdiri itu bukan? Nah, itulah contohnya yang paling mudah pada akal. Hamba mohon diambilkan dan dimesrakan lahir batin. Sekali lagi jangan dicari lagi karena ia sudah menjadi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Artinya insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Demikianlah adanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.